Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ane akan mengajarkan tutorial mengenai cara membuat glitch transition. Glitch ya maksudnya ya. Jadi di sini Ane udah ada dua klip ya. Nih klipnya kayak gini. Kemudian Ane mau hubungkan ke klip sebelah. Tapi caranya seperti ini. Ini yang merah ini maksudnya mentok ya klipnya ya. Yang bawah juga sama. Jadi setelah itu kita cutting ya. Cutting seperti ini. Nah ini nanti otomatis kalau misalnya magnetnya nyala, terus diklik dan tahan tombol kontrol sambil diklik mouse kiri seperti ini buat milih klipnya. Diklik kanan, new fusion clip. Oke, terus kemudian geser playheadnya kayak gini. Sekarang buka fusion tab. Oke, sekarang kita udah masuk ya. Kita klik satu buat preview merge-nya. Ya, klik satu. Sekarang di bagian merge. Oke, di bagian merge. Kita klik kanan bagian blend, modify width, and curves. Sekarang di bagian modifier, kita bikin curve-nya jadi custom. Oke, kita mau bikin efek kayak naik gunung gitu ya. Nih, kayak gini kurang lebih. Oke. Nah, kayak gini ya. Kalau untuk banyaknya gimana, Gan? Banyaknya sesuaikan aja ya. Di sini Anda bakal bikin paling banyak 4. Gunanya apa? Gunanya nanti ini buat bikin efek glitch. Oke. Jadi ketika dia transisi, bentukannya jadi kayak gini nih. Nanti kayak naik gunung. Bentar ya, Anda selesain dulu. Sarah ya, ini jangan sampai ketarik kayak gini. Bikin titik baru aja di samping yang kira-kira nyampe. Nah, kalau sudah baru kita play. Baru kita mirror ya. Set. Oke, menurut kalian udah cukup ya. Kalau misalnya menurut kalian mirror kurang, boleh. Tapi kalau menurut kalian akan di mirror sih, jadi biar ada efek tengahnya. Nah, kalau misalnya udah di mirror kayak gini, kalian tinggal pepetin aja. Pepetin, geser kayak gini ya, jadi biar ada napas depannya. Nah kayak gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita bikin efek glitchnya ya. Cara bagaimana? Kita siapkan banyak tool ya. Di antaranya pertama ada face noise, kemudian kita digeser di sebelahnya face noise ya. Klik control space, cari namanya mosaic blur. Oke. Nah di face noise kita setting di bagian detailnya jadi agak mentok kanan seperti ini. Oke, kita klik satu ya buat preview. Nanti hasilnya kayak gini ya. Nih, digeser, kontrasnya juga geser. Nggak usah terlalu mentok-mentok banget. Kemudian di bagian scale kita naikkan jadi sekitar 9 sampai 10. Oke. Shutter rate-nya kita naikin jadi sekitar 0.5 ya. 0.5 bebas mau sampai 0.6 nggak apa-apa ya. Nah, di mosaic blur, sekarang bagian pixel frekuensi kita ganti jadi 20. Oke. Kemudian bagian border kita ganti jadi black. Klik satu buat set previewnya, nanti bakal seperti ini. Kalau sudah sini berarti udah bener ya. Sekarang yang paling ribet, kita bikin transformnya dulu nih. Ini yang agak ribet nih. Di atas ada transform. Ini untuk transform noise-nya. Noise kita namain F2 ya. Noise transform. Biar nggak bingung. Ini noise transform. Ini scale-nya dia paling gede. Dia sekitar 2.84 ya. Oke, untuk pengaturannya blending sama ya. Tetap sama. Add G-nya biarkan jadi canvas. Kemudian kita bikin transform lagi di bawahnya. Ini di sini tepatnya ya. Ini namanya box glitch ya. Box glitch T. Maksudnya apa? Jadi ini kan dia bentukannya kayak pola kotak gitu. Nanti di belakangnya kita tambahin rectangle kayak gini. Kita hubungkan ke input. Nah, nanti jadi kayak gini. Klik satu. Nih, jadi kayak gini ya. Ini kita kecilkan ya ukurannya. Untuk use size and aspect-nya kita matikan. X size-nya kita mundurin jadi sekitar antara 0,2 sampai 0,3. Y size-nya antara 0,6 sampai 0,7. Atau 0,8 nggak apa-apa ya, terserah kalian mau kayak gimana. Oke, kemudian untuk setting blend-nya tetap sama ya. Oke, sampai sini sudah. Sekarang kita tambahkan lagi. Ini yang agak puyeng ya. Kenapa? Karena butuh transformnya banyak. Kalau nggak salah tuh ada 6 ya. Nah, di bagian box glitch-nya tadi nih, Anda lupa. Di add G-nya kita ganti jadi mirror. Oke, ini jadi mirror. Kemudian yang transform ini kita klik F2, beri nama input. Input maksudnya apa? Input T. Nah, input ini maksudnya apa? Nanti di sini nih di atas ya, sorry. Nih yang dari merge kita bakal nginputnya ke sini. Oke, ini kita input dulu ke sini ya. Jadi anggapannya ini buat input dari gambar merge pertama. Ya, jadi kayak gini nih, taruhnya kayak gini. Ini aneh letakkan di sini dulu biar enak ngejelasinnya. Kemudian di setelahnya input, dia tuh nanti ada 2 transform lagi. Ini kita taruh sini, taruh sini. Oke. Nah, untuk transform yang pertama ini dia bakal mengolah proses dari
glitch-nya yang tadi yang udah kita bikin. Pakai apa? Pakai channel booleans. Ini channel boolean, ini proses 1 ya. Ini proses 1, kita copy aja, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, ini ganti jadi proses 2. Oke. Nah, di sini operationnya untuk yang proses 1 kita ganti jadi copy ya. Bukan copy, sorry. Jadi maksimum maksudnya. Jadi dia bakal ngepick ke paling atas hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, proses kedua ini kita ganti jadi multiply. Dia nanti bakal menggandakan efek yang dari rectangle ini. Nanti kita hubungkan seperti ini. Ini kayak gini. Kemudian di bagian noise transform kita hubungkan ke bagian yang hijau. Mosaic blur ke sini. Nah, nanti di proses pertama kita klik satu seperti ini. Nah, hasilnya jadi kayak gini, pixelated. Kalau kita lepas, nah nanti ada yang hilang kan? Gitu. Kayak ada yang kurang detail. Ini gunanya buat mendetailkan. Lanjut, nanti untuk yang box click stay ini kita hubungkan ke garis hijau. Yang ini kita hubungkan ke garis kuning atau background. Oke, kita klik satu, nanti hasilnya seperti ini. Ini ya, agak random. Kalian sudah bisa melihat ya hasilnya ya. Ini untuk noise transformnya udah bener ya, nggak ada yang perlu diubah-ubah lagi. Karena edge-nya kita pakai canvas. Nah, ini proses keduanya. Sekarang di bagian proses kedua, kita hubungkan ke input T. Ya. Kenapa kotak kayak gini kan? Ya karena masih rectangle masih satu pak. Nih masih satu. Tuh. Kita bikin aja dulu. Kita klik satu. Kita lebarkan width-nya. Oke, ini preset yang pertama. Kemudian di klik kanan center X-nya. Modify width, kita pilih shake. Klik modifier. Preset sampai ketemu hasil yang pas ya. Oke, smoothness-nya kita mentokin jadi 0,01. Baru habis itu kita copy. Seperti ini. Kita reset lagi. Klik satu lagi ya buat lihat previewnya. Oke, untuk toolsnya kita tipiskan lagi nih hacknya ya, jadi kayak gini. Kita copy lagi, modifier lagi, random seed lagi, bebas. Kemudian di bagian width-nya kita kurangin, ini hacknya kita tipisin. Oke, nah kita mau bikin satu lagi kotaknya ini agak gede. Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah ini width-nya agak kecil, ini kotaknya dibikin kayak gini ya maksudnya. Kalau sudah, di bagian modifier, kita reset lagi. Sampai hasilnya ketemu. Kita klik satu buat previewnya. Oke, jadi deh. Nah, ntar delete box glitch kayak gini nanti. Kalau misalnya masih kurang puas dengan hasilnya, kalian bisa ngerandomin aja. Ya, di random aja. Pokoknya sampai ketemu hasil glitch yang pas ya untuk patternnya ya. Ini juga sama, di reset lagi aja. Yang pertama juga sama, ini reset ulang lagi. Kalau mau kayak gini juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Ya, ini hasilnya ini agak merepotkan di sini sebenarnya ya. Kita randomin pas lihat previewnya sampai ketemu hasil yang pas atau sesuai dengan kita inginkan, gitu. Kalau sudah sampai sini, sekarang perhatikan baik-baik ya. Di bagian proses kedua, ini buntut outputnya kita tarik ke transform 1 sini. Ini ya, transform 1. Nah, di bagian transform ini, edge-nya kita ganti jadi mirror ya. Kita ganti jadi mirror. Oke, kemudian di input T ini kita hubungkan ke sini transform 1. Terus kemudian transform yang ini kita jadikan efek masking di transform bawahnya. Ini kita rename aja ya. Ini namanya transform proses P1 ya. Proses pertama. Ini transform P kedua. Oke. Nah, nanti jadi kayak gini. Untuk ukurannya yang ini, oh ya, ini lupa, untuk ukurannya yang size yang ini, input T kita gedein jadi 2 ya. Kita perbesar jadi 2. Kemudian di bagian transform P1, untuk P1, kan di atasnya kan tadi yang di noise transform ini kan dia agak gede ya. Nah, dia terbesar kedua nanti nilainya. Jadi sekitar 2,3. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi patokannya ini yang paling kecil, nih ya, box glitch-nya yang paling kecil. Use size aspeknya kita matiin, noise transform-nya kita gedein, tapi bridge centang di use size-nya ini juga sama, transform P1. Nah, untuk yang transform P kedua, size-nya tetap 1 ya. Cuma ini edge-nya kita ganti jadi mirror. Habis itu di bagian belakang setting blending-nya kita ganti jadi titik 512. Oke. Nah, di sini ada fit mask crop ya, udah bener. Channelnya kita ganti jadi green. Kenapa diganti jadi green? Karena green ini identik dengan efek glitch yang sedang dimatikan proses warnanya, gitu. Di input T juga sama.
Untuk channel kita ganti jadi green. Nah, kenapa nggak dimatiin aja proses G-nya? Ntar, proses G yang green ini nanti dimatikannya pas di belakang. Jadi, ini kan udah kita hubungkan seperti ini ya. Sekarang di atasnya, kita beri namanya itu brightness and contrast ya. Sorry, ngomong galepetan kayak gini. Ini brightness and contrast ya. Jadi kayak gini. Ini kita hubungkan dari noise transform ke sini. Ya, ke sini. Kalau sudah, di transform selanjutnya kita bikin lagi pack ketiga ya. Kita F2 lagi jadi transform P3. Oke. Ini untuk ukurannya tetap 1, tapi di setting ini blendingnya jadi titik 2. Karena nanti dia dimasking sama brightness contrast yang ini. Nah, untuk setting brightness and contrast ya, kita kurangin lift sama gamanya. Klik 1 buat preview ya. Nah, ini kan belum kelihatan previewnya. Ini kita klik 1. Untuk channelnya tetap ya, kita ganti jadi green sama. Oke, untuk bagian edge-nya kita ganti jadi duplicate. Oke, ini kan mirror. Mirror. Ini wrap ya. Ini kita ganti jadi wrap biar agak nyampur, maksudnya dibikin kayak mirror cuma efeknya di duplikat banyak ya. Kalau sudah di sini P3. Oke. P3 udah duplicate, udah. Sekarang di bagian belakang ya kita tambahkan namanya displace. Seperti ini. Nah, kita hubungkan kayak gini ya. Nih, kita hubungkan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya kayak gimana di brightness and contrast. Oh, ini sebenarnya salah sambung ya, sorry. Ini proses 2-nya harusnya sambungnya ke brightness and contrast yang ini. Nah, nanti jadi kayak gini efeknya. Makanya tadi aneh lihat kok kayak ada yang kurang gitu ya. Makanya aneh bilang bikin glitch ini gak gampang sebenarnya. Tapi kalau kalian udah tahu triknya, insya Allah nggak bakal susah. Oke, selanjutnya sekarang di bagian efek display ini immediately aneh geser. Kita hubungkan noise transform yang tadi udah kita buat ke bagian sini ya, ke foregroundnya. Nah, nanti klik 1 seperti ini ya. Di sini juga sama. Ini klik 1, ini klik 1. Oke, nanti kelihatan kan kayak ada ngezoom gitu. Nah, di sini kita bakal memainkan efeknya. Cara bagaimana? Di sini kan ada tool nih, refraction strength ya. Nah, ini buat memainkan efek warnanya ya. Tapi yang kalian lihat ya, nggak ada nggak ada perubahan warna. Di sini kita matikan fitur greennya. Nah, ya kalian bisa lihat ya sendiri. Ini A-nya nggak usah dimatiin ya. Jadi greennya kita matikan tuh. Nah, di sini baru kita mainkan randomnya. Kita coba play lagi dari awal. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya seperti apa ya. Kalau lebih kayak gitu. Kalau misalnya menurut kalian hasil glitchnya masih kurang memuaskan, di bagian box glitch T, ini kita bisa gedekan ya. Nih, kalau misalnya menurut kalian masih kurang puas ya. Nih, ini bisa digedein ya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya buat nilai patokan awalnya aja gitu. Kalau misalnya menurut kalian kurang puas ya, nih kita lihat lagi efek hasilnya. Oke, randomizer-nya udah bekerja ya di sini ya. Ini yang agak puyeng kalau bikin glitch manual di sini ya. Setelah itu kita hubungkan ke media out. Oke. Nah, sampai di sini kalian bisa nge-tweak setting yang kalian mau ya. Intinya setting awalnya itu di displace ya. Displace di bagian refraction strength-nya nih. Ya, kalian bisa lihat nih zoom-nya. Mau dikecilin juga nggak apa-apa. Kalau Anis lebih pilih di zoom kayak gini ya. Oke. Nah, ini pastikan di filter edge-nya nih bagian transform. Ini yang di sini duplicate. Terus ini mirror. Ini mirror lagi. Ini wrap. Kemudian di sini mirror. Yang di atasnya itu canvas ya. Jadi kayak gitu. Nah, nanti yang setting yang kalian ubah cuma ini aja, box glitch kita beri pin sama displace di bagian refraction strength-nya gitu. Oke, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Nanti kita play ulang lagi ya. Nah, sampai sini udah kelar ya. Min, kalau misalnya mau dibikin kayak efek transisi gitu gimana? Bisa nggak? Bisa. Tadi kan ini merge sudah kita bikin ya. Nah, kita bikin merge lagi di atasnya seperti ini. Ya. Bikin seperti ini. Kemudian kita hubungkan merge yang ini ke merge 2. Terus di display ini kita ubah ke sini. Kita tarik lagi ke sini. Nah, sekarang di bagian blendingnya kita mainkan ya.
Nih, bagian blendingnya kita mainkan. Cara bagaimana? Kita klik kanan aja, modify width, pilih NM curves. Oke. Kemudian di bagian curve-nya kita ganti jadi easing. Kemudian di sini in out-nya design. Oke. Kita beri efek mirror biar nanti keduplikat. Nah, nanti hasil airnya seperti ini nih. Kita ulang lagi ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari glitch transition ya. Kelihatannya ribet? Iya, ribet. Karena emang nggak gampang bikin glitchnya maksudnya ya. Jadi nggak semudah yang dikira. Tapi kalau udah nguasain nih, terutama di bagian rectangle sama processing efeknya nih yang terbilang agak rumit ya. Insya Allah bisa bikin kayak gini. Oke, kita langsung ke sini ya. Biarkan kita lihat dulu hasil finalnya seperti apa. Sebenarnya tadi udah kelihatan, cuma karena patah-patah jadinya agak kurang enak kan lihat. Nih, kita play. Oke. Menurut aneh ini udah bagus ya. Kalau misalnya kalian mau improve ya tadi tinggal dimainkan di glitch sama di displacement-nya aja gitu. Oke, menurut aneh ini udah cukup. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, kalian bisa share, like, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang berikutnya ya untuk bikin-bikin tutorial yang menurut kalian agak-agak unik gitu. Oke, sekian aja dari Ane. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.